The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 12. Louis terperangah melihat adegan di depannya, lalu buru-buru berbalik menghadap tembok. "Maaf Tuan." Mike tertawa, sementara wajah Yvonne merah padam. Sambil menunduk, ia mencubit dada Mike dan berbisik kesal. "Mike, kau jahat." Mike berteriak kesakitan tapi masih tetap tertawa. Yvonne segera melepaskan diri dari pelukannya dan menendang kakinya. Sambil menahan tawa, Mike berkata, "Berbaliklah Mayor, apa yang kau lihat tak seperti di pikiranmu." "Siap," jawab Louis sambil membalikkan badan, lalu mengambil pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi. Yvonne yang masih mendongkol, melotot pada Mike yang perlahan menghentikan tawanya. "Kenapa kau tak membangunkanku?" tanyanya. "Aku tak tega. Melihatmu tidur seperti itu, aku malah teringat saat kau tidak membuat PR di sekolah," jawab Yvonne sambil terkekeh. Mike ikut tertawa. "Aku melihatmu bekerja, mondar-mandir ragu saat akan membangunkanku," kata Mike sambil kembali tertawa. Yvonne ikut tertawa lalu menimpali. "Keisenganmu masih seperti dulu Mike. Itulah dirimu yang ku kenal. Selebihnya, aku nyaris tak mengenalmu lagi. Kau punya banyak rahasia," kata Yvonne sedikit mengeluarkan rasa penasarannya. "Semisterius itukah?" tanya Mike. "Ya, dan mungkin suatu hari aku tak akan mengenalmu lagi," jawab Yvonne sambil mengangguk kecil. "Tenanglah, hari ini kau akan mengenalku," kata Mike kalem. Pikiran Yvonne menerawang, lebih 5 tahun mereka tak bertemu, hingga 2 malam lalu di sebuah klub. Mike yang ia kenal masih tetap seperti dulu, tapi saat dia menghancurkan klub milik Tiger, menyelamatkannya dari Dani, membeli gedung dan apartemen, hingga semua keputusan-keputusan yang diambilnya, semua itu hal baru yang dilihatnya dari pribadi Mike. Sebenarnya apa yang dialaminya 5 tahun terakhir? Tak lama kemudian, Louis keluar dari kamar mandi dengan seragam militernya. Mike memandangnya dan berkata, "Kau pergilah mandi duluan Von, biar aku belakangan. Mayor, kau turunlah lebih dulu." "Siap." Louis memberi hormat lalu meninggalkan kamar. Yvonne mengambil tas pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, ia keluar mengenakan gaun malam modis, lalu mengeluarkan perlengkapan riasnya dan mulai berdandan di depan kaca meja rias. Mike berjalan melewatinya sambil melirik dan tertawa kecil. Yvonne melemparnya dengan bantal duduk, tetapi Mike sudah lebih dulu masuk ke kamar mandi. Tawa Mike terdengar dari kamar mandi, sementara Yvonne yang awalnya menahan tawa akhirnya ikut tertawa lepas. Mike keluar mengenakan pakaian dinas lengkap, membuat Yvonne tertegun. Matanya tertuju pada lambang bunga dan 2 bintang, tanda pangkat di bahu Mike. Setelah mengenakan sepatu, Mike menyemprotkan hairspray ke rambutnya yang sedikit panjang untuk seorang tentara, memastikan tampilannya rapi. Ketika dia berbalik, Yvonne terpaku, kagum dengan sosoknya. Perasaannya campur aduk. Seakan semua yang dikenalnya selama ini, hanyalah kulit tipis dari pribadi Mike. Dengan tinggi 187 cm dan berat 75 kg, Mike mungkin terlihat kurus untuk seorang tentara, tetapi seragamnya memberikan kesan kuat dan penuh wibawa. Yvonne yang terpesona, bergumam lirih. "Siapa kau sekarang? Untuk mengenalku, kau harus bersumpah menjaga rahasiaku." "Baiklah, aku bersumpah." "Kau bisa dalam bahaya atau ditangkap hanya dengan mengakses namaku di internet." Yvonne terbelalak, tapi logikanya menangkap segalanya dengan cepat. Di usia semuda ini dengan status seperti ini, sudah pasti ada hal luar biasa pada pria di depannya. "Benarkah?" "Ya, apa kau tetap ingin tahu?" Yvonne berpikir cepat dan mengambil keputusan. "Ya, aku ingin tahu meski itu berbahaya," jawabnya tegas, sambil mengangkat 2 jarinya ke atas. "Baiklah, aku percaya pada sumpahmu," kata Mike, lalu melanjutkan dengan suara rendah. "Aku adalah panglima pasukan rahasia bernama Black Dragon. Letnan Jenderal termuda di negeri ini. Dijuluki legenda, dan keberadaanku dilindungi negara dengan akses rahasia tingkat bintang 5. Yvonne terkulai lemas mendengarnya, apa yang didengarnya terlalu jauh dari semua yang ada di pikirannya. Mike segera memeluknya lembut dan berkata, "Sejak detik ini,
Kau adalah salah satu orang kepercayaanku dan pendampingku malam ini. Yvonne hanya mengangguk di pelukannya dengan perasaan campur aduk sambil berusaha menguasai dirinya. Setelah merasa lebih baik, Mike menuntunnya keluar kamar menuju lift. Bolehkah aku memotretmu? Tanyanya iseng, dengan senyuman menggoda. Kau hanya bisa memotret punggungku dengan seragam ini, kata Mike sambil tersenyum dan melanjutkan. Kau bisa memotret wajahku jika aku tak berseragam. Di dalam lift, Yvonne kembali bertanya. Aku melihat Jessica menghormat pada Louis dengan cara militer. Apakah Jessica juga anggota militer? Mike mengangguk. Ya, kami berenam anggota militer. Yvonne teringat semalam. Saat dia kesulitan tidur, televisi di kamarnya menayangkan berita penyergapan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Black Swords. Saat itu Jessica baru kembali dini hari. Ia bertanya-tanya, apakah Jessica anggota tim Black Swords yang semalam semakin terkenal karena operasi itu? Dia ingin menanyakannya, tapi pintu lift terbuka. Yvonne terkejut melihat deretan perwira militer berdiri di depan lift, memberi hormat pada mereka. Mike membalas hormat dengan singkat sambil mengangkat siku kirinya, tampak tenang dan karismatik. Tanpa ragu, Yvonne memasukkan tangan kanannya ke lengan Mike. Mereka berjalan bergandengan menuju ruang VIP, dipimpin Mayor Louis yang membuka jalan di depan, sementara para perwira mengikuti di belakang mereka. Yvonne merasa seperti seorang pengantin. Sambil tersenyum, dia melirik Mike. Ada rasa bangga di hatinya karena dia adalah pendamping pria penuh pesona ini, meski itu hanya semalam. Dalam ruang VIP, 5 perwira pertama berdiri memberi hormat kepada Mike. Senyum tipis menghiasi wajah Mike saat ia membalas hormat mereka dengan singkat. Yvonne memperhatikan mereka dengan penuh rasa kagum. Fury, Julian, Chris, Beast, dan Jessica. Semuanya mengenakan seragam resmi dengan tanda pangkat yang mencerminkan status mereka. Di mata Fury dan yang lain, melihat Mike berseragam seperti ini membuat mereka sangat bangga. Jika saja mereka tidak berseragam, pasti mereka sudah memeluknya. Jenderal Liang dan Kepala Polisi Chen berdiri, memberikan hormat militer pada Mike. Dengan tegap, Mike membalas hormat mereka dengan penuh wibawa. Selanjutnya, wali kota berdiri dan menyambut dengan menjabat tangan Mike dan Yvonne. Keduanya menyambut dengan sopan, menunjukkan sikap ramah dan profesional. Mayor Louis menarik kursi untuk Yvonne dan Mike. Setelah semuanya duduk, Mike mulai berbicara, membuka pertemuan dengan suara tenang, membuat semua mata tertuju padanya. Terima kasih pada para senior yang telah hadir. Saya mengundang para senior bertemu untuk saling mengenal lebih jauh. Saya harap kehadiran saya di kota ini hanya diketahui oleh kita di dalam ruangan ini. Hadirin menganggukkan kepala tanda setuju. Mike melanjutkan. Saya harus mengingatkan sebelumnya, saat saya tampil seperti ini, artinya saya berdiri di depan orang-orang kepercayaan saya. Karena status khusus saya, dilindungi oleh negara. Siapapun di ruangan ini yang membocorkannya dianggap melawan hukum, dianggap sebagai pengkhianat negara, dan diburu oleh negara. Dan saya tak ingin ada orang kepercayaan saya yang melanggarnya dan menjadi buruan negara. Semua hadirin bertepuk tangan. Mike kembali melanjutkan. Saya hadir di sini, pertama karena saya terlahir di kota ini. Kedua, saya rindu pulang, rindu saudara-saudara saya. Dan yang terakhir, saya ingin membangun kota kelahiran saya. Jadi saya berharap kerjasama dari para hadirin untuk mempertahankan keadaan normal, seakan saya tak pernah ada di sini. Terakhir dari saya mungkin takkan lama berada di sini karena tugas saya, tapi saya bisa kembali setiap saat. Dan takkan pernah terlihat lagi saya menggunakan seragam ini di kota ini. Bagi saya, seragam ini dibuat di medan perang dan untuk medan perang. Pertemuan ini, pertama dan terakhir terjadi. Terima kasih semuanya. Mike menutup pidato singkatnya. Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Acara dilanjutkan dengan makan malam. Semua pelayan restoran diganti oleh perwira militer. Malam ini, tak ada orang sipil yang bisa masuk ke dalam ruang VIP. Semua CCTV dalam ruangan sampai kamar di mana Mike keluar dimatikan sesuai protokol bintang 5. Mike berbicara dengan wali kota tentang acara malam amal besok. Ia meminta wali kota bekerja sama dan mengundang semua pengusaha besar untuk hadir, dan wali kota menyanggupinya. Kepala Chen pun siap membantu, menjamin keamanan acara.
Dan pertemuan malam itu pun berakhir. Mike kembali ke kamar, berganti pakaian dan pergi bersama Yvonne. Sementara itu, puluhan anggota geng memasuki Hotel Vienna. Mereka memeriksa semua orang, seolah mencari seseorang. Suasana hotel berubah tegang, tamu-tamu berhamburan panik, security hotel tak berdaya. Ketukan keras di pintu, mengagetkan Joey. Ia mengintip melalui lubang pintu dan melihat wajah pelayan yang selalu membantu memenuhi kebutuhannya. Joey segera membuka pintu. Pelayan itu berdiri dengan wajah pucat pasi. Dengan suara bergetar dan buru-buru ia berkata, "Nona, kau harus bersembunyi. Banyak orang mencarimu, dengan membawa fotomu." "Apa?" tanya Joey panik. "Kemana aku harus pergi?" "Nona, aku akan membantumu. Kau cepat ikutlah denganku." Pelayan itu menjawab dengan nada mendesak. Sejenak Joey ragu-ragu. Mendengar keributan di luar kamar, pelayan itu membuka pintu dan mengintip keluar. Lalu ia menatap Joey meyakinkan. Joey segera mengangguk, dan mereka menyelinap pergi, menghindari suara keributan yang terdengar dari lantai bawah. Mereka berlari sepanjang koridor, mencari tempat persembunyian yang aman. Tak mungkin turun ke bawah mencari jalan keluar, karena banyak orang telah mengepung hotel. Jalannya hanya ke atas dan mencari persembunyian. Joey teringat pada Mike. Ia mencari ponselnya di saku. Sayangnya, karena terburu-buru, ponselnya tertinggal di meja. Untuk kembali, itu tak mungkin lagi. Joey semakin panik, keadaan mereka mendesak. Air matanya mulai menetes. Teringat semua kesalahannya. Sepertinya ia akan tamat malam ini. Sementara beberapa orang telah masuk dan menggeledah kamarnya, tak ada siapapun di dalam. Mereka menemukan ponsel di meja, dengan wallpaper wajahnya. "Dia ada di sini. Segera cari dan temukan." Seorang bertubuh besar berteriak pada anak buahnya. Lebih banyak orang mulai menyisir semua kamar di setiap lantai. 3 lantai di atas mereka, Joey tak kuat lagi menaiki tangga. Ia berhenti dan berkata, "Kau, pergilah tinggalkan aku di sini, aku tak sanggup lagi." Tapi pelayan itu menolak. "Tidak Nona, saya tak akan meninggalkanmu. Tuan Fury berpesan untuk membantu Nona, dan saya harus membantumu. Ayo Nona," katanya sambil menarik tangan Joey. Joey tersentuh dengan pelayan sederhana itu, yang menunjukkan kesetiaannya walaupun dirinya ikut terancam bahaya. Sementara pelayan itu teringat Fury, ia segera mengeluarkan ponsel dan meneleponnya. "Halo Tuan Muda, hotel digeledah banyak orang. Mereka mencari Nona. Kami mencoba mencari tempat bersembunyi yang aman." "Cepatlah Tuan," katanya buru-buru, lalu menutup telepon. Mereka telah tiba di atap hotel. Tak ada lagi tempat berlari. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Keduanya mencari-cari, tak ada apa-apa di sana. Pelayan itu menemukan besi di lantai lalu mengganjal pintunya. Mereka berpandangan, putus asa. Sementara itu, Fury yang baru saja keluar ruangan dan bersiap pulang bersama saudara-saudaranya, tiba-tiba panik setelah menerima telepon. Ia segera menelepon Mike, memberitahukan situasinya. Kepanikan Fury membuat suasana menjadi tegang. Jenderal Liang pun bertanya, "Apa yang terjadi Kapten?" Fury segera menjelaskan apa yang terjadi. Semuanya terkejut. Mereka berlarian turun, menuju mobil masing-masing dan bergegas menuju Hotel Vienna. Mike yang sedang dalam perjalanan mengantar Yvonne pulang, setelah menerima telepon dari Fury, tiba-tiba mengubah arah mobilnya. Yvonne terkejut. Ia ingin bertanya, tapi saat melihat wajah Mike yang tiba-tiba suram, ia mengurungkannya dengan hati penasaran. Mike segera menelepon Dragon. "Apakah kau tahu, kelompok siapa yang menyerang Hotel Vienna?" Suaranya terdengar sangat dingin. Mendengar nada bicara Mike, Dragon bergidik dan menjawab, "Saya belum mendengarnya Tuan Chen. Segera saya akan mencari informasi dan melaporkannya pada Anda." Mike tak menjawab dan langsung menutup teleponnya. Saat mobil mereka memasuki area parkir Hotel Vienna, Mike dan Yvonne melihat kerumunan banyak orang di sana. Mike segera menghentikan mobilnya, lalu bergegas keluar dan berlari menuju kerumunan, sementara Yvonne mengikuti di belakangnya. Di tengah lapangan parkir, Mike melihat seseorang terbaring dengan tubuh berlumuran darah, dikelilingi oleh orang-orang yang terlihat cemas. Ia memandang sekelilingnya,
melihat banyak di antara orang-orang ini yang terluka oleh pukulan benda tumpul. Mike mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Seorang security menjawabnya, "Ratusan orang datang dan membawa pergi seorang gadis yang pingsan." Mendengar ini, Mike mengepalkan tangannya. "Siapa yang meninggal itu?" "Pelayan kami yang mencoba menyelamatkan gadis itu. Ia dilemparkan dari atap." Mike berbalik, lalu berjalan mendekati tubuh itu, kedukaan jelas terbayang di wajahnya. Ia membuka setelannya dan menutupi tubuh itu. Yvonne yang selalu mengikuti Mike, menjerit ketakutan melihat tubuh berlumuran darah di depannya. Ia memeluk tangan Mike dan bersembunyi di balik tubuhnya. Tiba-tiba banyak mobil masuk ke area parkiran. Orang-orang yang berkumpul lari menjauh, takut gerombolan itu kembali. Puluhan perwira turun dari mobil dan membatasi daerah itu. Jenderal Liang, Kepala Chen, dan wali kota ikut turun. Fury dan yang lainnya segera mendekati Mike dan Yvonne. Jessica melihat mata Mike yang memerah dan ada bayangan duka di wajahnya. Ia segera memeluknya. "Bagaimana kakak Joey, Kak?" tanya Jessica. "Dia diculik dan aku belum tahu siapa pelakunya." Tiba-tiba ponsel Mike berbunyi, "Dragon." Ia segera mengangkatnya. Setelah mendengarkan informasi dari Dragon, Mike berkata, "Terima kasih. Kau bersiaplah, aku akan menghubungimu nanti," katanya lalu menutup telepon. Fury mendekatinya, lalu bertanya, "Kak, bagaimana dengan Joey?" "Dibawa pergi oleh mereka," Mike menjawab datar, tapi matanya makin merah. "Kau atur orang mengurus pelayan itu. Berikan yang terbaik untuk dia dan keluarganya," lanjutnya dengan nada berduka. "Baik, Kak," kata Fury. "Paman Liang, bisakah Paman mengatur orang untuk menjaga Yvonne dan Kylie untuk sementara waktu? Aku tak ingin orang-orang sipil yang dekat denganku mendapat musibah." "Baik, akan kutempatkan personel di dekat mereka." "Apa kau tahu siapa pelakunya?" "Kelompok Wolf," jawabnya singkat. Tiba-tiba ponsel Mike berbunyi. "Dari Jui." Jessica dan Yvonne sempat melihat nama kontak sebelum Mike mengangkatnya. Ia hanya diam, tak bersuara. Terdengar suara tawa dari seberang. "Tuan Chen, kau tahu siapa aku? Aku akan membunuh gadis ini jika..." Belum selesai suara itu bicara, ponsel Mike telah retak dan hancur di tangannya. Kemarahannya meledak, suhu udara terasa semakin dingin. Beberapa orang di sekitarnya menggigil kedinginan. Yvonne dan Jessica tiba-tiba melepaskan tangan mereka dari tubuh Mike sambil menjerit kecil. Semua orang yang melihatnya terkejut. Suara Mike yang dingin mendesis terdengar. "Mereka menyentuh garis bawahku." "Kak?" Suara Jessica mendadak terhenti. Mike tiba-tiba melompat puluhan meter dan menghilang di kegelapan malam, meninggalkan kabut tipis di tempatnya berdiri. Semua yang melihat kejadian itu melongo. Suasana mendadak jadi sepi. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jessica yang terlalu sayang padanya berteriak kencang, "Kakak!" Dan tangisannya pun pecah. Yvonne yang terkejut segera merangkul Jessica. Kepala polisi Chen segera memanggil beberapa anak buahnya, meminta mereka memblokir Hotel Vienna, dan sebagian mengawal wali kota pulang. Sementara itu, Chris mengambil ponsel Mike yang hancur di lantai lalu membongkarnya. Ia melepaskan SIM card dan memasukkannya ke kotak kecil dari sakunya, kemudian mencolokkan kabelnya ke ponsel miliknya. Chris melacak nomor terakhir yang menghubungi Mike. Beberapa angka tertera di layar ponselnya. Ia segera menghubungi nomor pertama, tapi tak aktif. Ia menelepon nomor kedua, dan diangkat. Chris mengaktifkan speaker. "Halo Tuan Chen," terdengar suara dari seberang. "Siapa ini?" tanya Chris. "Ini Dragon." "Tuan Ju? Aku Chris. Apa Anda tahu di mana posisi Wolf?" "Tuan Yu, saya hanya tahu ia tinggal di sebuah mansion di daerah utara." "Oke, terima kasih Tuan Ju." Semua yang mendengar, tak tahu di mana mansion yang dimaksud. Fury segera mengajak mereka masuk ke mobil. Jenderal Liang bertanya, "Apa yang kalian ketahui?" "Mansion di sebelah utara," jawab Chris. "Ayo pergi ke utara." Beberapa perwira bergegas ke mobilnya, dan bergerak menuju arah utara. Dalam perjalanan, Chris mengambil laptopnya dan memasukkan beberapa kode. Kemudian ia memasukkan nomor ponsel pertama yang diteleponnya dari SIM card Mike, nomor Joey. Ia menemukan posisi mereka. Fury yang melihatnya,
mengedipkan mata pada Chris. Chris mengangguk. Mobil mereka melambat, beberapa mobil lain melewati mereka.